Semua pakai sa. Kemudian ini pesan untuk yang lain, tapi baru saya dapatkan ini malam. Pemilihan kosakata untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu membiasakan, tidak salah sih, tapi pemilihan kosakata yang tepat untuk Rasulullah dan Allah itu bukan berkata, tapi Rasulullah bersabda, Allah itu berfirman. Itu yang paling sering kita dengar, dan bagian daripada kosakata artinya kita memuliakan yang menyampaikan itu. Jadi dari tadi yang saya dengar cuma Nabi berkata, Allah berkata, ya. Tapi selama ini kan sering dibedakan, ya. Kalau Rasulullah bersabda, Allah itu berfirman, ya. Kemudian selebihnya bagus, ya. Penampilan 5 peserta hari ini luar biasa. Dari segi pakaiannya bagus, kemudian cara ceramahnya bagus untuk penampilan 5 peserta di hari ini. Nur Aziza Ahmad, ceramahnya tegas, materinya sistematis, bahasa dan istilahnya bahasa milenial, ya, sesuai dengan judulnya dai milenial, ya. Ketepatan waktunya bagus, ya. Cuma satu saja. Lagi ceramah sejajar dengan jamaah, tidak ceramah di stadion yang ada tribunnya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan, ceramah jamaahnya ada di bawah, tidak di atas, ya. Itu saja kekurangannya, selebihnya bagus. Tepuk tangan untuk 5 peserta, ya. Baik, terima kasih untuk komentar dari kedua dewan juri. Dan silakan untuk kelima peserta bisa kembali ke tempatnya setelah mendengarkan komentar dari dewan juri. Dan Ustadz yang ketiga bagaimana? Karena kurang sehat ini kulihat, masih sehat ya, insya Allah. Langsung saja kita bersiap-siap untuk melanjutkan menyaksikan aksi dari peserta dari grup C atas nama Putri Ratu Balkis dari Sumba Opu. Kemudian bersiap-siap untuk Andi Revaldi dari Bonto Lempangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in fa iza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsus salam bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin sebangsa dan setanah air, sobat Aan, sobat aksi Amalia Ramadan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Sebelum saya memasuki inti, izinkan saya berpantun dahulu. Ke Indomaret membeli Malkis, tak lupa pula membeli lampu. Kenalin, saya Putri Ratu Balkis dari Kecamatan Sumba Opo. Pada kesempatan ini, izinkan Ratu menyampaikan ceramah yang berjudul Ular Tangga Dunia yang Menarik. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal Islam wa aqidah wa ja'alal Qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. For the first time, let us thanks to Allah who has given us mercy and blessing until we can meet together in this room for public speaking. And the second, salam and salawat to the best Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, who has brought us from the darkness to the lightness. Ketika fajar menyambut di ufuk timur, takbir berkumandang menggema di menara-menara masjid, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan tiap hamba-hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Manusia memulai aktivitasnya dari bangun tidur hingga tidur kembali. Itu semua tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada tiap hamba-hambanya. Maka pantaslah Allah berfirman, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban."
maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Tapi sobat aksi, di zaman sekarang ini, di era globalisasi sekarang ini, terlalu banyak manusia-manusia yang tidak bersyukur, terlalu banyak manusia-manusia yang tidak puas. Walaupun punya tanah luas, tanah masyarakat juga diibas. Walaupun duitnya berlipat, duit warga tetap juga disikat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sadar tidak sadar sobat aksi, bumi dan seluruh isinya perlahan dibutahkan oleh ular tangga dunia yang menarik. Kita melihat pemuda para pecandu narkoba di mana-mana, pembegalan merajalela, kelompok LGBT hadir di tengah-tengah negeri, ISIS menyeruak menggembara di tengah-tengah umat. Kasus PNS yang tega menggugat ibu kandungnya dikarenakan harta menjadi bukti nyata dari memudarnya karakter bangsa Indonesia saat ini, menjadi bukti nyata dari keterlenaan manusia kepada harta. Hadirin, kita mengingat tsunami yang telah memporak-porandakan Banda Aceh dan sekitarnya, kabut asap yang telah meresahkan Pulau Kalimantan dan Sumatera. Itu semua tidak lepas dari manusia-manusia yang lebih memilih hangatnya selimut subuh dibandingkan mengejar keutamaan subuh, lebih memilih kekayaan duniawinya dibandingkan menghadap kepada zat yang maha kaya. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Bapak yang istrinya malas sholat, kita ajak, kirenrengi, bawa istrinya ke masjid kalau perlu. Kalau masih tidak mau, bilang, sayang, apalah artinya surga tanpa kehadiranmu di dalamnya, dan apalah artinya kenikmatan tanpa kamu di sana. Anyaman natawah. Enaknya kalau begitu, Pak. Masyarul muslimin rahimana wa rahimakumullah. Karena kenapa? Sudah terlalu banyak Allah menegur kita, tapi sadar tidak sadar, kita tidak pernah sadar bahwasanya melalui bencana alamlah Allah menegur kita, melalui bencana alamlah Allah menampakkan kemarahannya. Akan tetapi manusia bukannya bertambah soleh, tapi bertambah salah. Masyarul muslimin rahimana wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, mumpung kita sedang di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Entah Ramadan yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan Ramadan. Harapannya semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa dekat kepada Allah, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah. Prayer is the way to calm down the heart and clear the spirit. Also prayer is the way to communicate between people and the eternal creator, the weakness and the strong, poor man and rich man. Ular tangga dunia memang menarik, tapi surga jauh lebih menawan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tadi saya buka dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun. Sabtu Minggu pergi berkemah, sampai di kemah lampunya mati. Jantung berdebar karena tampil ceramah, tapi saya yakin dewan jurinya baik hati. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa mutaba'atikum, wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Ratu Balkis. Lanjut untuk penampilan dari Andi Revaldi. Dan bersiap-siap untuk peserta Audrian Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah saya supaya Anda sayang. Perkenalkan, nama saya Andi Rivaldi, perwakilan dari Kecamatan Bontolimpangan. Sahabat Aan, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini, saya akan menyampaikan judul ceramah, yakni 5 keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan, di mana hamba-hamba Allah dibebaskan dari api neraka, siang dan malam, pagi dan petang. Dan setiap hamba-hamba Allah memiliki doa yang mustajab, yakni doa yang mustajab adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang dihindari dari berpuasa yakni siksaan api neraka. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, otomatis kita menghindari yang namanya siksa api neraka. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah tidak mengatakan Ya ayyuhallazina amanu al-Islam. Mengapa demikian? Rupanya Allah tidak mengatakan seperti itu karena orang-orang Islam belum tentu beriman, sedangkan orang-orang beriman sudah pasti Islam. Sahabat Ta'am dan hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dan didorong dengan keimanan serta mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosanya akan diampuni langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masuk surga melalui pintu rayyan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang termasuk ahli puasa, niscaya ia akan dibukakan pintu surga, yakni pintu surga adalah pintu rayyan. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya terdahulu. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah langsung mengampuni dosa-dosa kita terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, ada keberkahan di dalam makan sahur. Nabi Muhammad SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita bangun makan sahur, otomatis Nabi SAW bersabda, kita mendapat keberkahan di dalam makan sahur itu, yakni 10 kali lipat gandanya ketika kita makan sahur. Dan yang kelima, senantiasa berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa berbuat baik di bulan Ramadan ini serta mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia berbuka, niscaya ia akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagai kesimpulan, bila mengatakan rindu itu berat, akan tetapi saya mengatakan penyesalan lebih berat. Mengapa demikian? Karena ketika kita rindu, obatnya bertemu. Akan tetapi ketika kita menyesal, ketika
akan tetapi ketika kita menyesal tidak melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini, niscaya kita akan tidak kembali ke bulan Ramadan ini. Karena umur dan ajal tidak ada yang tahu, niscaya maka perbaikilah di bulan-bulan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat peserta kita. Kayak marah-marah ya tadi ya. Thank you. Lanjut untuk penampilan dari perwakilan Palangga, betul? Atas nama Audrian Maulana. Dan bersiap-siap untuk peserta Ahmad Taufik, perwakilan dari Bonggaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, serta para panitia penyelenggara lomba dan para ustadz wal ustadzat, daiyah milenial, dan para sahabat Aan Aksi Amalia Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Audrian Maulana dari Palangga, Kabupaten Goa. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Berbicara tentang Ramadan, kita tengah berada di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan. Ramadan telah hampir meninggalkan kita. Karena memang waktu Ramadan itu begitu singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ketika Ramadan datang, Ramadan membawa unsur-unsur perubah, hidayah yang begitu banyak, petunjuk yang begitu banyak dalam bulan Ramadan. Contohnya satu, ketika di luar Ramadan masjid-masjid kita lihat sunyi, maka ketika dalam bulan Ramadan masjid begitu ramai. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau kita melihat saudara kita ada yang baru sholat di bulan Ramadan, maka jangan bully saudara kita, jangan rendahkan mereka, jangan caci maki mereka. Yang salah adalah ketika seseorang yang didatangi bulan Ramadan, yang telah didatangi Ramadan, kemudian tidak ada perubahan dalam dirinya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salah qabla an yukfar lahu." Celaka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi. Celaka orang-orang yang telah didatangi bulan Ramadan, summan salah qabla an yukfar lahu, kemudian tidak ada perubahan dalam dirinya, tidak ada perubahan yang jelas dalam dirinya. Kemudian Ramadan telah berlalu kepadanya, Ramadan telah berlalu darinya, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang seperti ini. Sahabat Aan Aksi Amalia Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita telah berada di akhir penghujung Ramadan, kita telah melewati 3 pekan Ramadan, marilah kita introspeksi diri kita. Apakah kita telah maksimal atau adakah perubahan yang signifikan dalam diri kita di awal Ramadan? Kalau tidak ada, maka maksimalkan diri kita, maksimalkan ibadah kita di dalam akhir-akhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita motivasi diri kita, bangkitkan diri kita, karena memang fitrah manusia butuh satu momentum, butuh satu waktu
untuk melakukan perubahan, untuk melakukan sebuah perubahan yang signifikan dalam dirinya. Saya kasih contoh, para ustadz wal ustadzat, da'i-da'iyah milenial yang setiap harinya ceramah, akan tetapi ketika masuk waktu-waktu lomba, maka semangatnya untuk ceramah bertingkat lagi, bertambah lagi untuk latihan. Para pelajar yang setiap hari dia belajar mendalami ilmu, maka ketika masuk waktu ujian mereka bertambah semangatnya lagi. Maka kita yang umat Islam yang setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuknya bulan Ramadan, marilah kita bangkitkan semangat kini, bangkitkan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Audrion Maulana. Selanjutnya langsung bergeser untuk melihat penampilan dari Ahmad Taufik, perwakilan dari Bungaya. Dan bersiap-siap peserta terakhir ada Miftahuddin dari Tompo Bulu. tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Yang terhormat, yang kami muliakan para dewan juri beserta kakak-kakak panitia dan peserta dai milenial Aan Aksi Amalia Ramadan yang sampai saat sekarang ini masih semangat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, ngapa nalay kamu neta bela? Ireka meni gas-gas bagita. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin, amma ba'd. Sahabat Aan Aksi Amalia Ramadan yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita kepanjat kirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan takwa. Kemudian salam serta salat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang menjadi panutan, suri toladan yang baik bagi kita sekalian. Dia Nabi sebagai rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas sedikit atau berceramah singkat dengan judul meraih ampunan Allah di bulan suci Ramadan atau di penghujung bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya marilah kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, yaitu wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga seluas langit dan bumi. Namun yang menjadi pertanyaannya, jamaah sekalian, siapakah yang diperuntukkan surga seluas langit itu? Yaitu uiddat lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu timbul lagi pertanyaan, siapakah yang dimaksud atau dengan ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayatnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada ada tiga kriteria atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya ke jalan, menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud menginfakkan hartanya baik di lapang maupun di waktu sempit ialah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan segala keadaan, yaitu baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kaya, miskin. Itulah yang dimaksud dengan dalam kitab Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua adalah ciri yang kedua yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadzibinal ghaidh, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Yang dimaksud ayat ini orang yang senantiasa menahan amarahnya ialah ketika ia marah atau ketika ada orang yang lain mencaci makinya, tetapi ia selalu bersikap sabar menahan amarahnya tersebut. Sebagai kesimpulan, marilah kita di penghujung bulan suci Ramadan ini kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dalam salah satu doa malaikat Jibril yang langsung diaminkan oleh Rasulullah, yang ketika pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar ingin membacakan khutbahnya, lalu beliau mengaminkan kata amin 3 kali. Salah satu di antaranya ialah maka merugilah orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan lantas dia tidak diampuni dosanya hingga keluar dari bulan suci Ramadan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tampilkan untuk peserta terakhir dari Tompo Bulu, ada Miftahuddin. Silakan. Panggilan pertama untuk Miftahuddin. Panggilan kedua untuk Miftahuddin. Panggilan ketiga Miftahuddin. Oke, berarti fix by maksimal ya. Langsung kita mengundang keempat peserta tadi yang sudah tampil di posisi 6 dan juga 7, 8, 9 untuk bisa mengambil tempat di atas. Kita akan bersama-sama mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Silakan.
Baik, sebelum saya komentar, kita kasih semangat dulu. Dodong sekali ke dari tadi ya. Saya juga dodong. Baik, 4 peserta yang tampil hari ini. Yang pertama, Putri Ratu Balkis. Ya. Sepupu Kisah Musa Sulaiman? Tidak aja. Penghayatan, retorika, artikulasi, gesturnya, mimik semua tepat dengan tema yang disampaikan. Kemudian saya tunggu-tunggu kapan komunikatif dengan jamaah, tapi nanti mau berakhir baru mulai komunikatif. Tadi kayak seakan-akan tidak ada jamaah, padahal sudah bagus penghayatan, retorika dan artikulasinya. Tiba-tiba alhamdulillah kemudian muncul komunikatifnya, sehingga hampir saya tidak mengurangi nilai yang saya maksud tadi ya, karena ternyata ada komunikatif dengan jamaah. Kemudian penampilannya bagus, cuma ada tadi yang saya, mudah-mudahan saya salah dengar, ada tadi kata-kata wajah, ada catatan Ustaz, waja'ala ya, waja'ala kemudian dipanjangkan ya, itu yang di awal tadi ya, yang di awal. Kemudian ingat kesimpulan itu saya sudah sampaikan kemarin, bukan penambahan materi. Jadi untuk peserta yang lain besok tampil 15 besar, kesimpulan itu bukan menambah lagi materi yang baru ketika sudah diketuk, ditambah lagi materinya. Jangan. Buat kata-kata yang kata-kata pamungkas penutup saja, tidak usah pakai kesimpulan. Kenapa? Lomba ini tidak butuh kesimpulan karena waktunya cuma 5 menit. Kesimpulan itu dibutuhkan kalau ceramahnya 1 jam. Dilupa tadi yang pertama yang awal-awal sampaikan Ustadz, sehingga harus ada kesimpulan. Tapi untuk 5 menit usahakan 15 peserta besok tidak usah pakai kesimpulan. Sekarang cari kata-kata pamungkas untuk yang bisa closing, yang bisa menutup ceramah, yang bisa membuat orang wah bagus ceramahnya. Jadi intinya tadi MC sampaikan ke saya, memang intinya dalam ceramah yang waktu hanya 5 menit, festival itu cukup, tidak usah terlalu berat sampai tak putar-putar, materinya bertambah. Cari materi begini, awali mukaddimah, setelah mukaddimah kemudian tema apa yang mau disampaikan, sampaikan dalilnya, ayatnya, hadisnya, kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan tema itu, kasih contoh, tutup dengan baik, insya Allah akan bagus cara penyampaiannya, sehingga tidak membosankan jamaah karena materinya terlalu berat. Itu saja tak putar-putar ya, sehingga membosankan jamaah yang mendengarkan. Itu masukan untuk 15 peserta esok. Dan selanjutnya siapa lagi? Andi Revaldi. Di Revaldi bagus, saya lihat penampilannya, songkonya, suruhannya, tapi turun ke bawah tidak sesuai ya sepatunya ya seharusnya sepatunya ya yang semi pantopel lah ya atau sendal lah ya. Kemarin bagus karena batik, kemudian sepatunya yang ya sepatu yang jadi tapi bagus ya, bagus penyampaiannya. Kemudian mungkin semua jamaah tadi mendengarkan karena ini ayat-ayat populer mini, semua jamaah sudah hafal. Ya, kalau ada ustaz masuk di masjid Ramadan pasti itu ayatnya kutiba ya. Nah, tadi bukan kutiba ya. Sana saduna ya. Syahdu sekali kutibanya ya. Dan itu salah total ya, karena kutiba ya. Kemudian bayangkan jamaah tadi masih mengingat ya. Materinya terlalu banyak untuk waktu yang singkat. Itu tadi saya bilang, waktu yang 5 menit tak putar-putar itu saja. Akhirnya kita bosan mendengarkannya. Selebihnya bagus ya, semangat saja. Insya Allah luar biasa. Adrian Maulana, retorikanya datar, dari itu naik turun, tidak menyesuaikan dengan penyampaian tema yang dimaksud tadi. Sehingga bisa jadi dengan datar yang seperti itu memang naik turun tapi tidak sesuai ya, hanya sekedar naik turun saja, sehingga penyampaiannya bisa membosankan jamaah yang mendengarkan karena begitu saja. Tapi materinya luas ya,
Selebihnya bagus, cuma itu tadi, jangan terlalu monoton retorika dakwanya. Terakhir Ustadz Ahmad Taufik, ya. Saya pikir tadi sudah mukaddimah yang pas, Rabbi syrahli. Ternyata baru salam lagi, mukaddimah lagi, ya. Saya pikir tadi sudah mukaddimah. Kalau mau baca doa cukup dalam hati itu tadi, Rabbi syrahli, supaya dilancarkan lisannya mengucap, ya. Saya pikir tadi sudah masuk mukaddimah, sehingga ada kesalahan tadi, yafqahu bukan yafqahul qawli. Ya begitu Satya, berarti saya tidak salah dengar, ya. Yafqahu bukan yafqahul. Kemudian ingat, dakwah itu semua, ya, semua dengarkan. Dakwah itu, ceramah itu menyampaikan, mengingatkan, bukan mengajari orang di atas mimbar, ya, bukan mengajar gitu gini, tidak, tetapi mengingatkan saja. Kita ini hanya mengingatkan orang lain, kemudian menyampaikan apa yang kita tahu saja. Usahakan retorikanya jangan sampai mengajar, karena kalau mengajar bukan di sini tempatnya, tapi memang di dalam, di ruangan kelas, ya, seperti itu. Kemudian materinya juga tadi tak putar-putar, terlalu terbebani dengan materinya tadi, beban sekali, ya. Saya tidak tahu, mungkin ada masalahnya lagi di luar sehingga terbebani dengan materi, ya. Kemudian pesan untuk semua, ada catatan karena ini sudah terakhir untuk 30 besar. Kita ini festival dai milenial. Jangan milenial orangnya, kemudian gaya ceramahnya dan gayanya kolonial, ya. Ingat untuk besok. Jadi kita ini festival dai milenial, jadi ceramahnya jangan kolonial, apalagi gayanya bergaya kolonial, karena kita lagi festival dai milenial. Milenial itu bisa dilihat dari cara menyampaikan materinya, penampilannya, gayanya, bahasanya yang milenial, ya. Saya kira kita paham yang bagaimana yang dimaksud milenial itu. Jangan sampai memakai gaya-gaya. Makanya bagus ini jurinya diimbangi, ya, antara milenial dan kolonial. Minta maaf ke Ustaz, supaya mengimbangi, ilmunya masuk, dapat. Jadi pengalaman Ustadz Pak Kiai yang sudah begitu lama melanglang buana berdakwah, saya banyak belajar dengan beliau, kemudian diimbangi dengan gaya milenial sekarang, yang sekarang seperti itu. Kemudian pesan untuk semua, materinya tolong dipersingkat. Itu tadi di awal, jangan terlalu berat di materi, karena kita hanya punya waktu 5 menit, ya. Saya kira itu. Saya lanjutkan kepada guru saya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk keempat peserta. Alhamdulillah. Yang pertama, pada dasarnya apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Haji Muhsin itu sama dengan apa yang saya sampaikan, sama yang saya catat. Cuma kan bagus juga kalau saya menyampaikan yang prinsip saja. Yang pertama terkait dengan mohon diulangi itu yang ada di awal untuk Putri Ratu Balkis. Iya. Coba diulangi dulu kalimat anunya, lapas pertamanya. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal Islam wa aqidah wa ja'alal Qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu penyebutannya bukan ja'alal Islamu, ya. Ja'alal Islamah. Karena semua berbaris fathah. Ya. Kemudian itu ja'ala tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz Muhsin bahwa bukan ja'ala tapi ja'ala disingkat, ya. Kemudian retorika bagus, berapi-api, dan ya sesuai dengan waktu yang diberikan, sangat memuaskan. Kemudian Andi Revaldi dari Bontolimpangan. Andi Revaldi ini kenapa pakai Andi? Orang Bontolimpangan asli. Oke. Biasanya hanya orang Bugis itu yang pakai Andi. Andi atau
Andi atau Andi? Andi. Oh, Andi, bukan Andi. Oh iya, bukan Andi. Andi. Ya, itu yang saya memang materinya ini agak panjang. Iya, sehingga agak sulit untuk disingkat, untuk mencari kata-kata yang bisa terbahas secara keseluruhan 5 keutamaan di bulan suci Ramadan. Dalam satu pembahasan agak panjang, jadi beberapa kali diketuk tadi oleh MC untuk mengingatkan materi, mengingatkan waktunya. Kemudian yang kedua, lapas ada tadi wasabbihi. Lagi-lagi itu terulang seperti 2 malam yang lalu, bukan wasabbihi, wasahbihi itu sahabat. Jadi wasahbihi. Ya, nanti kalau ceramah di luar jangan lagi diulangi wasabbihi ya. Karena saya lihat sudah menjadi penceramah ini, sudah menjadi penceramah luar biasa. Waktunya agak lewat dan memang sangat bersemangat, luar biasa. Tadi telah disampaikan oleh Haji Muhsin, kutiba, minta tolong jangan minta tolong diperbaiki ya. Kemudian selanjutnya Andriam Maulana dari Palangga, sudah penceramah ini. Tinggal memang ini kayaknya bukan lomba yang dia hadapi ini. Iya. Cuma terlalu banyak mengulang kata-kata kita. Iya, hampir setiap memasuki kalimat ada kata kita di akhir. Ya. Kemudian retorika kalau bisa dipoles yang memang dipersiapkan untuk lomba. Iya. Sebenarnya materinya sangat bagus, namun penyampaiannya yang itu tadi. Kemudian kata introspeksi bukan introspeksi ya, ada S yang hilang di situ, introspeksi. Iya. Itu yang saya perhatikan dari Andriam Maulana Palangga. Kemudian selanjutnya untuk Ahmad Taufik. Coba diulangi itu Rabbi Syrahli Saudari. Sekalipun itu hanya sebagai prolog saja. Iya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uqdatan min. Iya. Wahlul. Itu juga tadi ada salah di awal Rabbi Syrahli, seolah-olah bukan Rabbi Syrahli. Iya. Yang pendengaran saya tadi agak terganggu sehingga seolah-olah bukan itu yang Ustadz baca ini. Tapi yang jelas bahwa ada perbaikan di situ. Wahlul uqdatam min lisani. Kemudian selanjutnya mungkin sedikit agak gugup ya. Agak gugup. Ya, tapi sudah lumayan tampil di tengah orang banyak seperti begini. Anda adalah orang yang hebat. Sebenarnya ada beberapa kata tidak nyambung dengan kata berikutnya. Seolah-olah itu adalah koma, padahal sesuatu yang pembahasan baru. Itu yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya terlalu panjang di dalam membahas tentang salawat. Misalnya Nabi yang membawa kita dari ini, itu dibahas panjang sampai hampir 1 menit di situ. Sehingga untuk masuk pada inti tinggal tersisa waktu yang singkat. Kemudian selanjutnya pengucapan surah Al-Imran yang saya dengar tadi, bukan Al-Imran ya, Ali Imran. Iya, jadi bukan Al-Imran. Untuk semua kalau menyebutkan kata Ali Imran, bukan Al-Imran. Beda kalau Al-Baqarah, Al-Fatihah. Kalau ini satu-satunya nama surah yang namanya Ali. Jadi kalau ada MC dari MC MTQ mengucapkan
mengucapkan Al-Imran itu salah total. Begitu juga dengan penceramah. Kemudian selanjutnya wasari'u tadi tidak terlalu bagus pengucapannya ya. Bagus kalau dari makharijul hurufnya. Wasari'u ya. Tadi seolah-olah alif di situ. Materinya memang panjang. Panjang jadi agak sulit untuk memilih kata-kata yang bisa terbahas secara keseluruhan dari materi yang Ustadz bahas ini. Seharusnya Ustadz memilih materi-materi yang singkat tetapi itu bisa tersampaikan kepada pendengar. Saya kira cuma itu, dan tepuk tangan untuk keempat peserta ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih buat komentar dari Dewan Juri, dan silakan untuk keempat peserta bisa kembali ke tempatnya. Dan kita juga akan bersama-sama akan mengatur siapakah yang akan masuk ke 15 besar besok yang akan beraksi. Tapi boleh saya mohon izin Ustadz untuk beberapa tips kali ya untuk masuk ke 15 besar besok, karena mengingat besok kan akan ada hasil ya, akan kita tentukan yang menjadi 5 besar dengan total nilai sebesar berapa? Berapa? Ayo kurangi dodongnya. Berapa juta? Berapa? Atau gora? Bagaimana? Ih, pelan-pelan mah kok. Pernah ada kok tipe nus juta. Oke, teman-teman, ini sebelum menuju ke 15 besar untuk para peserta yang akan bertanding besok, saya mau ngasih beberapa tips ya. Karena kan kita ngeliat dari konsep acaranya adalah milenial, di mana memang tujuannya untuk melahirkan milenial di bidang syar'i atau di bidang ceramah agama ya. Mungkin saya akan ngasih beberapa tips terkait dengan mungkin fashion ya, atau mungkin penampilan. Karena jujur saya kebetulan juga memang salah satu desainer muda di Makassar ya. Takutnya dibilang sombong Ustadz. Cuma memang saya baju-bajunya dipakai buat kebutuhan TV. Jadi kebutuhan untuk yang sering nonton Dangdut Academy, nah itu rata-rata pakai baju saya ya. Termasuk kan saya pakai baju saya sendiri loh. Asik, promosi dikit. Oke, teman-teman, saya mau ngasih tahu aja buat yang suka tampil, karena salah satu yang paling diperhatikan sebagai penampil atau performance itu adalah penampilan. Jadi biasanya kami sebagai MC, sebagai penyanyi, mungkin juga sebagai seorang ustadz gitu ya, tanpa ngomong pun udah kelihatan akan wow kalau udah bagus penampilannya ya. Dari peserta pertama sampai terakhir di grup ketiga, banyak sesuatu yang sebenarnya bisa dikaji, bisa diperbaiki, karena kalian masih belum paham sebenarnya bagaimana sih cara berpenampilan yang bagus, yang baik. Saya akan ada tips untuk teman-teman di sini yang milenial. Kita akan pelajari namanya plus minus. Contoh kasusnya mungkin yang saya bisa bilang, tapi Ustadz yang ketiga bisa naik ke atas, ini langsung praktek ya. Langsung yang praktek sini. Sini Ustadz. Ustadz lagi sakit sini. Ini untuk kebutuhan show ya, saya bilang kita akan pelajari plus minus teman-teman. Jadi karena ini milenial, kita bisa lihat kalau udah seperti ini udah kesannya walaupun dia nggak ceramah udah berat bebannya ya. Kayaknya udah banyak masalah ya sister ya. Banyak masalah ya, tadi udah mau sakit Kak. Nah, teman-teman bisa dilihat dia menggunakan sarung ya, sarung satu, terus pakai sorban, pakai jas, udah pakai baju gamis juga, pakai peci juga. Nah, ini teman-teman harus perhatikan bahwa ini overload atau overdosis. Ini kebanyakan too much. Nah, teman-teman biasakan kalau kalian pakai sarung, sakit Ustadz. Jadi usahakan kalau pakai sarung, apalagi buat teman-teman yang punya badan kecil, itu usahakan pakai sesuatu yang di atas mata kaki. Nah, nanti sarungnya bisa diangkat dikit di atas mata kaki. Kan kalau sholat juga di atas mata kaki kan. Nah, biar kakimu kelihatan sayang ya. Kemudian kalau ini nggak usah dipakai sebenarnya. Kalau untuk nambahin biar grading warnanya dapat, ini nggak usah dipakai karena too much. Karena terlalu, ini ganggu sebenarnya. Orang lihat apa sih gunanya ini sorban? Ini gunanya apa? Ini bukan untuk sebagai ditaruh di sini, tapi untuk dipakai di kepala sebenarnya ya. Ini nggak usah dipakai. Sebenarnya ini kalau untuk bajunya, tapi Ustadz boleh dibuka bajunya? Kenapa?
Nah, teman-teman bisa ngelihat sebenarnya dia udah pakai bajunya udah ada aksennya nih, udah ada teksturnya gini kan. Nah, sayang banget kalau udah ada tekstur ditutupin, malah nggak kelihatan. Sebenarnya lebih bagus kalau dibuka. Oh, yang lagi sakit ya. Lebih bagus kalau dibuka sebenarnya. Nah, ini kalau dia pakai lengan pendek, bawahnya diganti, jangan pakai sarung, pakai celana. Lebih bagus pakai celana. Nah, baru bisa dalamannya bisa bawahannya bisa pakai abu-abu atau hitam. Nah, baru bisa pakai surban biar lebih kelihatan rapi dan anak muda. Patching jangan hitam ya, Kak. Terlalu banyak warna ya. Ini buat yang pakai sarung ya. Karena besok kan penampilannya agak-agak lebih banyak detail ya. Ustadz, sakit ya. Tambah satu lagi ini yang sebelahnya kamu. Ini juga banyak peserta yang menggunakan look seperti ini ya. Nah, ini kebanyakan juga peserta banyak yang menggunakan look seperti ini. Pakai baju gamis yang panjang biar selesai dan praktis. Sebenarnya teman-teman perhatikan yang seperti ini harus perhatikan warnanya. Kalau warnanya udah seperti ini boleh pakai peci putih. Ini nggak usah dipakai. Hati-hati dengan lipatan bajunya. Jadi usahakan kalau lipatan baju jangan seperti ini, dibuat lebih rapi. Mendingan kalau saya sih nggak usah dilipat, kegedean ya. Nah, untuk tips melipatnya itu teman-teman bisa akalin, nanti bisa dilipat ke dalam. Nah, ini biar lebih, karena kalau kita lagi ceramah kan biasanya lagi gini ya tangannya ya. Nah, biasanya kalau ada yang seperti ini juga kayaknya kalau gini kan kepanjangannya kelihatan. Teman-teman bisa kalian dengan lipatan dari dalam. Itu nanti ada triknya ya. Sama usahakan juga kalau pakai bawahan seperti ini pakai sepatu futsal ya. Kalau aku lihat ya. Sepatu apa ini? Sepatu sepeda. Sepatu apa? Sepatu lebaran. Nah, teman-teman, ini juga ya pakai baju panjang sebaiknya jangan seperti ini ya. Ini celana udah, coba diangkat celananya sedikit. Nah, celana udah gombrang, sepatu udah kegedean, warna juga udah gak masuk, jadi terlalu dipaksakan ya. Sebaiknya kalau pakai sandal itu sebenarnya kayak kalau bisa sih pakai yang bertali ya, seperti ini ya, biar kelihatan lebih modis dan lebih cocok untuk dipakai di panggung. Jadi celananya jangan sampai yang di bawah mata kaki terlalu banyak, terlalu numpuk gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Kemudian juga banyak yang kemarin, thank you, bisa kembali ke tempatnya ya. Yang seperti mana lagi ya? Yang ini, ya kamu yang pakai baju abu-abu yang di belakang. Ini peserta kemarin ya. Sini. Ini juga banyak yang miss. Banyak juga sebenarnya peserta yang menggunakan look seperti ini. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi sebaiknya kalau pengen lebih bagus di panggung, jangan cari warna yang aman. Kayak tonnya tuh kayak hitam udah kelar gitu. Tapi sebisa mungkin ini bisa ditambahkan dengan ornamen, bisa surban boleh. Atau mungkin pecinya yang diganti warnanya. Sekarang kan udah banyak ya. Saya belum pernah ngeliat nih peserta ya, besok kalau ada boleh pakai surban ya. Coba kalian pakai surban, surbannya dipakai di peci. Nanti teman-teman kalau pengen tahu caranya buka di YouTube. Itu ada cara menggunakan peci atau surban di kepala, ya. Ini terlalu biasa menurut terlalu aman dan ingat kita akan mencari yang milenial ya, yang anak muda, bukan yang anak muda tapi kelihatan tua. Bukan yang bermuka tua, tapi bagaimana caranya looknya kelihatan muda, pembawaannya mudah, itu yang kita cari. Oke teman-teman ya. Sama jangan lupa sepatu ketsnya juga boleh, sepatu kets, tapi sebaiknya jangan sepatu kets yang ini terlalu jauh dari warnanya ya. Sama ini jam tangan juga boleh, tapi sebaiknya lipatan bajunya diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih dong. Saya kembali ke tempatnya ya. Untuk cewek-cewek saya cuma menyarankan kalau bisa sedikit make up ya. Make up dikit ya Kak. Tapi nggak harus minor sih. At least ini adalah kebutuhan panggung. Jadi teman-teman bedakan kebutuhan panggung sama kebutuhan di rumah. Kalau kalian udah berkompetisi, apalagi ini festival, sebaiknya make up
dikit aja dikit, biar lebih ada lagi lampu kan ya, ada lampu. Jadi di kamera juga enak. Jadi istilahnya kita juga kalau pengen jual kalian tuh lebih enak gitu. Oh ada ustazah yang bagus nih ceramahnya oke, penampilannya juga oke, cantik juga kan enak gitu ya. Oke? Oke? Sama saya tambahkan dikit lagi karena ini juga menyangkut, ada catatan ya, menyangkut dengan public speaking. Teman-teman, saya ngasih saran aja buat teman-teman di sini, sebaiknya untuk 15 besar besok jangan menggunakan sistem hafalan. Ya, itu udah oldies banget, itu udah nggak anak muda banget. Itu kalau teman-teman di sini menggunakan sistem hafalan, itu menggunakan sistem zaman-zaman saya SMA, SMP. Di Sanawi itu pakai sistem hafalan. Nah, usahakan teman-teman di sini saya sarankan pahami apa yang kalian mau sampaikan. Pahami, bukan dihafal tapi pahami. Pahami, bawakan dengan karakter kalian. Dan kalau mau latihan kalian bisa menggunakan sosial media atau mungkin bisa cari di YouTube, gunakan handphone kalian, rekam dirimu seharian, rekam sebelum kita buka puasa, rekam dulu dirimu bagaimana ceramah, habis rekam kau lihat, belajari apa yang kurang di situ, apa yang kurang bagus bisa kau perbaiki ketika nanti tampil. Sama usahakan ada pemanasan sebelum kalian manggung. Pemanasan karena kita kan ini public speaking ya. Itu artikulasi, intonasi harus jelas. Sebelum manggung gunakan teknik A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya, ini juga sama kita pakai di sistem di radio, sama di TV, sama Iron Face yang kayak au. Itu untuk mengurangi yang namanya takinta saat lagi tampil. Sama yang paling penting juga adalah speed teman-temannya, jangan terlalu buru-buru. Speed, karena speed itu juga membantu kalian untuk kalau kalian pakai sistem hafalan, kalau speednya lambat, kalian bisa langsung mikir kira-kira habis ini mau ngomong apa nih. Kalau buru-buru dari awal, tekan sedikit, habis. Jadi gunakan speed yang baik ya, oke? Jadi latihan di rumah masih ada waktu. Besok kita akan lihat 15 terbaik yang akan bersaing untuk menentukan siapakah 5 besar dengan total nilai sebesar berapa? 10 juta. Coba kita cek semangatnya. Kalau saya bilang sahabatan Festival Dem. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja saya akan ke bawah dulu untuk membacakan ya. Siapa sajakah yang akan masuk sebagai 15 besar dari 3 grup? Boleh tepuk tangannya Maria. Tempat-tempat yang gemuruh. Tapi Ustadz yang baju putih gimana? Optimis masuk Ustadz? Insya Allah. Oke, saya sudah menemukan 15 nama dari 3 grup. Grup A, grup B, dan juga grup C. Kita mulai dari grup A terlebih dahulu ya. Oke, untuk grup A, selamat untuk peserta atas nama Nur Faika. Kemudian selamat untuk Siti Hajar. Kemudian selamat buat Rahmat Hidayat. Untuk grup A berikutnya, selamat untuk peserta atas nama Muhammad Imam Bima Sakti. Dan yang terakhir selamat untuk Desi Ramadana. Ya, itu dia untuk grup A. Kita beralih ke grup B. Yang lolos yaitu peserta atas nama Irwansyah Ibrahim. Disusul peserta atas nama Ramadan. Dan juga ada Nur Ali Afid. Dan juga Atlia Batari Amiruddin. Dan juga Zulfami Jabar. Itu dia untuk 5 nama dari grup B. Kita beralih ke grup C. Kira-kira siapa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang pertama selamat buat Usman. Selanjutnya ada Muhammad Azwar. Kok nggak semangat?
dan juga Darussalam. Kemudian selamat juga Nur Aziza Ahmad dan juga Putri Ratu Balkis. Selamat untuk 15 nama yang kita sebutkan dari grup A, B dan juga C. Dan kita kembali ingatkan besok kita akan mulai di jam 9.30 untuk para peserta. Jam 9. Jadi setengah jam sebelum acara sudah ada di lokasi ya, untuk 15 peserta. Nanti akan dinilai langsung oleh 3 dewan juri dan istirahat yang cukup. Besok akan ada penampilan lagi yang benar-benar lebih menyita waktu lagi, menyita semangat lagi. Dan setelah penampilan 15 peserta akan kita sampaikan siapakah yang akan masuk sebagai 5 besar. Kalau begitu kita tutup. Oh, ada tambahan dari Pak Ustadz, silakan. Ya, baik. Mengingatkan untuk 15 peserta besok, materinya diperbaharui. Yes. Kemudian ingat dipersingkat. Jangan terlalu bertele-tele, terputar-putar sehingga berat untuk disampaikan. Jadi singkat, jelas, padat dan materi yang baru ya. Saya kira itu pesannya dan perhatikan semua komentar-komentar yang kemarin ya. Baik, terima kasih untuk tambahannya dan satu lagi untuk para peserta, jangan lupa di hari akhir di hari Sabtu ya. Untuk para peserta juga diharapkan tetap hadir karena akan ada sesi untuk penyerahan hadiah. Baik, cukup penyerahan dan juga penyerahan hadiah kan untuk hari Sabtu kan ya, benar. Yaudah, udah disebutin, jadi gak fokus. Hari Ahad, oh hari Ahad, oke. Berarti Jumat besok penampilan ke 15 besar, kemudian akan ada hari Ahad penyerahan hadiah. Baik, kalau begitu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu